فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Sejenak insyaallah di pagi hari ini kita menggunakan waktu yang Allah Ta'ala berikan dalam perpanjangan usia kita di kehidupan dunia untuk membahas satu ayat yang masyhur di surat Al-Mulk, yaitu ayat ke-15 dari surat Al-Mulk yang disebutkan secara spesifik di kitab Al-Fawaid oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu firman-Nya yang mulia, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yaitu ayat ini adalah ayat imtinan, yaitu penyebutan nikmat dan minnah serta karunia dari Allah Azza wa Jalla terhadap insan. Kata Allah Azza wa Jalla, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan bumi itu dhalul, yaitu tunduk. Ya, ja'ala lakumul arda dhalula. Allah yang menciptakan, menjadikan bumi ini lakum, untuk kalian wahai manusia. Maka bumi ini diciptakan untuk manusia dengan keadaan dhalul. Dan dhalul itu artinya, maknanya tunduk, merendah. Bumi ini merendah untuk manusia dengan izin Allah, tunduk pada manusia. Maka kemudian kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Maka silahkanlah kalian jelajahi segala manakib, penjuru, dan manakib ini jalan-jalan yang ada di bumi ini. Wa kulu min rizqih, dan makanlah oleh kalian sebagian dari rezekinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian kembali setelah dibangkitkan. Nusyur yaitu dikumpulkan, dibangkitkan kepada Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan kemudian dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla.
dan manusia akan dibangkitkan dengan pakaian terakhir dia wafat dengannya dan dengan amalan terakhir dia wafat dengannya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW ketika manusia dikumpulkan dengan telanjang masih dalam keadaan belum disunat? Bukankah ini suatu yang zahirnya kontradiksi? Berpakaian atau tidak sebenarnya? Maka bedakan antara al-ba'ats dengan an-nusyur. Bedakan antara al-ba'ats dengan al-hasyr. Al-ba'ats itu kebangkitan, al-hasyr itu pengumpulan. Yaumul ba'ats hari kebangkitan, yaumul hasyr hari pengumpulan. Makanya padang mahsyar, ya disebut padang mahsyar karena di situ manusia berkumpul. Itu udah penuh belakang, tolong di depan agak maju, ikhwan, maju. Di belakang udah ngumpul semua, Pak. Enggak cukup di belakang. Ini agak maju, yang sebelah sini agak maju. Ayo, maju. Bedakan antara al-ba'ats kebangkitan dengan al-hasyr. Kalau dibangkitkan maka dibangkitkan sesuai keadaan dia bagaimana matinya. Yang matinya dalam keadaan bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan dengan keadaan bagaimana ia bunuh diri, caranya seperti apa, seperti itu dibangkitkan. Nauzubillah. Itu dalam hadis ada seperti itu. Namun ketika manusia dikumpulkan, maka mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang total dan dalam keadaan belum dikhitan. Itu beda ya, dua hal yang berbeda. Dibangkitkan dengan dikumpulkan. Dibangkitkan dulu dengan keadaan bagaimana dulu matinya, dan kemudian dikumpulkan dengan tanpa busana dan juga tanpa khitan. Wa ilaihin nusyur, semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, di sini kita ingin tadabbur mengenai komponen faedah dari ayat ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akhbar subhanahu annahu ja'ala al-ardha dhalulan munqadah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberitahukan bahwa bumi itu dijadikan oleh Allah mudah untuk dipijak. Mudah untuk dipijak. Lil wati' 'alaiha wa hafriha wa syaqqiha wal bina'i 'alaiha. Mudah dipijak, mudah digali, mudah dibangun sesuatu di atasnya. Walam yaj'alha mustas'abah mumtani'ah ala man arada dzalika minha. Allah tidak menjadikan bumi ini sulit dan keras untuk semua hal tersebut bisa dieksploitasi oleh manusia. Kemudian kata Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa akhbara subhanahu annahu ja'alaha mihada wa firasha wa bisata wa qarara wa kifata. Itu semua ada ayatnya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya dia menjadikan bumi ini mihad, hamparan, firash, alas, kemudian bisat, permadani. Bisat yaitu semacam karpet, hamparan. Wa qarar, dan juga menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, qarar. Dan kifat sebagai tempat berkumpul. Itu semua ada ayatnya. Allah jadikan bumi ini mihad, firash, bisat, qarar, kifat. Itu semua ada. Mihad, mihad, yaitu hamparan.
Namun ketika Allah Ta'ala menyebutkan bumi ini dihamparkan, itu bukan berarti bumi ini flat. Maksudnya hamparan di sini adalah bentangan yang membuat antum bisa memandang ke jarak yang jauh. Mihad. Karena kalau dibilang terhampar flat, maka ini enggak flat-flat amat gitu. Artinya datarannya pun tidak disebut datar. Daratannya juga tidak disebut full datar. Karena ada naik, ada turun. Ada gunung, ada laut, ada lembah, ada bukit, naik turun. Maka enggak terhamparnya bukan begini. Bahkan padang pasir juga ada bagian yang agak tinggi sedikit. Maka mihad di sini artinya maknanya adalah Allah Ta'ala hamparkan untuk bisa manusia memandangnya. Namun saking luasnya dan pandangan batas manusia itu terwujud, maka hanya dilihat terhampar begitu saja. Mihad. Dan penyebutan mihad ini seperti menunjukkan adanya pemanjaan untuk manusia. Sebagaimana untuk bayi ada al-mahd. Minal mahdi ilal lahdi, kata sebagian orang Arab. Dari mahd, ini mahd, momongan, sampai ke lahat. Jadi kenapa begini? Karena memanjakan. Maka bumi ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pemanjaan untuk manusia. Kemudian Allah Ta'ala juga sebutkan di Al-Baqarah, firasha, bumi sebagai firash. Firash kalau sekarang maknanya kasur, tapi firash itu maknanya lebih luas, yaitu alas. Maka firash ini alas. Apa yang antum duduki ini bisa termasuk firash, yaitu bumi sebagai alas. Alas dalam bahasa Indonesia, bukan alas dalam bahasa Jawa ya. Hutan, bukan. Dia alas di sini adalah yang manusia duduk di atasnya, berpijak di atasnya, alas. Ya, kemudian Allah Ta'ala juga sebutkan bumi ini sebagai bisat, yaitu sebagai hamparan karpet seperti sekarang yang antum sedang duduki, permadani. Ini bumi. Dan kemudian bumi juga disebut qarar, tempat untuk istiqrar, tempat untuk tinggal bumi ini. Dan kifat, sebagai tempat berkumpul. Ini Allah Ta'ala sifati bumi ini semua. Yang kelima-limanya itu masing-masing ada benefit dan kepuasan tersendiri bagi manusia. Ketika manusia melihat hamparan bumi melalui kamera atau drone, ya, manusia akan terkagum dengan betapa bumi ini, ya, Masya Allah. Namun apa yang dilihat oleh manusia melalui kamera atau drone itu terbatas, ya. Jadi semakin kita melihat bumi dari kejauhan melalui antariksa atau lewat satelit, maka semakin tidak dikenal penduduk bumi itu. Ini semakin majhul, semakin gak kelihatan kita, ya. Dan semakin kita melihat bumi ini lebih dekat, maka semakin tidak kelihatan indahnya. Kalau misalnya kita ini sekarang berada di sini nih, antum melihat samping kebun, tapi kalau antum melihat dari ketinggian 100 meter atau mungkin 30 meter dari atas, antum akan melihat indah. Tapi ketika antum cemplung di bumi ini, antum melihat ya begitu-gitu aja. Coba apa komponen yang ada di binatang-binatang yang ada di kebun-kebun liar ini? Paling jangkrik, kelabang, kalajengking, ular kobra di sini ada. Kalau mau nyari sok silahkan, ada, insya Allah. Nah, tapi khalas seperti itu.
segala keindahan dunia dalam rangka bentangannya, tempat tinggalnya, tempat berkumpulnya, yang itu semua sementara, dan pada akhirnya kita akan tinggalkan bumi ini menuju ke alam lain. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa akhbara annahu dahaha wa tahaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa Dia menghamparkan dan membentangkan bumi ini. Dan ini tidak menjadi dalil bahwa bumi ini flat, tidak. Karena maksud penyebutan dalam Al-Qur'an bumi terbentang itu bukan dimaksudkan untuk menganggap bumi ini flat earth. Bukan itu, dan bukan round earth juga. Bukan globe. Itu enggak ada kaitan di sini. Maksud Allah Ta'ala menyebutkan bentangan-bentangan bumi ini untuk imtinan, dan agar manusia itu mereka berfikir tentang penciptaan bumi ini begitu terbentang luas. Ya, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan dari bumi mata air dan mar'a, tumbuh-tumbuhan. Mata air dan tumbuh-tumbuhan. Dan kalau misalnya kita melihat ada mata air keluar dari sela-sela batu atau tanah, kemudian kita ingat firman Allah, wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, maka itu adalah suatu ibadah yang besar, ibadah qalbu dan ibadah nazar, mata yang besar. Wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, surat An-Nazi'at. Allah Ta'ala keluarkan dari bumi ini air, mata air dan tumbuh-tumbuhan. Maka memperhatikan tumbuhan dan pertumbuhannya diperhatikan dalam rangka mentadabburi ayat Allah, wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan mentafakuri makhluk Allah. Ini adalah ibadah yang ditinggalkan selama ini oleh banyak orang. Ibadah yang selama ini ditinggalkan oleh banyak orang. Dan kita melihat bagaimana pakar biologi, orang yang konsentrasi di biologi misalnya, mereka meneliti tumbuhan, mereka meneliti hewan-hewan, namun ayat yang dihamparkan begitu terbentang luas dan megahnya, tidak satu pun dari tauhid yang masuk ke kalbu pakar biologi ini. Antum melihat keajaiban orang-orang barat misalnya, mereka mengkreasikan video-video yang amazing, Nat Geo misalnya, National Geographic dan lainnya, membuat dokumentasi tentang kehidupan bahari, yaitu lautan, dan kehidupan di permukaan bumi, bahkan kehidupan underground, di bawah tanah, dari binatang-binatang di bawah tanah. Dan mereka berhasil untuk mengcapture banyak sekali creature atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahuinya sebelumnya. Namun tidak setitik pun dari ayat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam dokumentasi itu. Inilah mengapa ibadah tafakkur tentang makhluk Allah Azza wa Jalla yang mengingatkan kita akan Khaliqnya dan mengintegrasikannya ke ayat Allah yang sifatnya syar'iyah, yaitu Al-Quran Sunnah, maka ini adalah ibadah yang jarang-jarang, ibadah yang spesial yang mana jangankan orang kafir, orang muslim saja banyak yang luput dan lalai dari perenungan seperti ini. Maka jadilah orang-orang spesial yang melihat kesemestaan ini sebagai tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan pergantian dan perbedaan malam dan siang, itu semua ada tanda-tanda kuasa Allah bagi siapa? Orang yang masih menggunakan akalnya. Ya, menggunakan akalnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian wa thabbataha bil jibal. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bumi ini dengan adanya pasak-pasak, yaitu apa? Gunung-gunung. Gunung-gunung dan bukit-bukit. Al-jibal. Yang besar. Makhluk bumi yang terbesar gunung. Namun gunung itu pun jika turun wahyu padanya, maka akan meledak, meletus ketakutan. Itu adalah makhluk yang paling besar sekarang di bumi ini. Dan itu yang menjadi balancer untuk eksistensi bumi, di galaksi ini, di semesta ini. Yang di hari kiamat nanti hancurlah bumi ini, remuklah ia dan berterbangan segala komposisi darinya, dari bebatuan, kerikil, tanah, pepohonan, itu kemana-mana khalas berauran. Allah Ta'ala porak-porandakan dan tidak ada kemudian tersisa darinya, dari gunung-gunung yang kokoh tidak ada lagi khalas. Wal jibala arsaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pancangkan gunung sebagai balancer untuk bumi ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nahaja fiha al-fijaj wa turuq. Allah menjadikan jalan-jalan lurus dan lorong-lorong yang ada padanya terlihat jelas, itu di bumi. Ada jalan lurus, ada lorong-lorong untuk manusia melewatinya, subhanallah. Bahkan bukan hanya untuk manusia, binatang pun kadang-kadang membuat jalan untuk dirinya. Sebagaimana misal kalau kita lihat di tanah atau di jerami-jerami yang berserakan atau dedaunan yang berserakan, yang mana boleh jadi di bawah serakan-serakan dedaunan itu, di bawahnya itu ada jalur yang dibuat oleh cacing atau ular untuk bisa lewat di daerah itu. Yang jalur tersebut seperti terowongan yang gelap yang hanya Allah mengetahuinya, dan juga kemudian binatang-binatang itu. Yang kita tidak pernah mengetahui itu kemudian kita injak tiba-tiba. Betapa kehidupan di kerajaan Allah ini betul-betul banyak, tidak terhitung, dan tidak akan selesai penghitungannya jika kita hitung di usia kita sampai khatam usia. Maka segala kehidupan dan settingan kehidupan di seluruh makhluk ini tidak mungkin bisa kita rengkuh. Dari jalan-jalan lurus, jalan-jalan lorong-lorong yang ada pula di gua-gua, dan bagaimana beberapa binatang itu mereka memiliki istiqrar, mustaqar, yaitu tempat tinggal yang mana kita nggak pernah bisa masuk ke tempat tinggalnya itu. Dan setiap dari binatang memiliki karakteristik yang khusus. Bahkan dalam satu jenis binatang, beda spesies, kadang-kadang beda karakter dan beda tempat tinggal. Kalau misalnya antum melihat atau tanya ular-ular seperti ular kobra misalnya di sini, lobangnya itu rata-rata ular kobra nggak pernah bikin lobang, nggak pernah bikin lobang. Kobra Jawa yang masuk, kobra Jawa yang warna hitam yang bisa nyembur itu nggak pernah bikin lobang, ya. Tapi kok tinggal di lobang?
itu adalah lubang tikus yang telah dia makan, masuk ke dalam, dia makan, dia kenyang, dijadiinlah itu tempat tinggal oleh ular itu. Itu biasa begitu. Enggak ada ular kobra bikin lubang, enggak pernah. Siapa yang menggalinya? Tikus yang mengusahakannya. Kalau tikus tinggal di situ. Dan lubang tikus itu bisa bercabang-cabang nanti di dalam. Ya. Dan ditempati oleh ular tersebut. Dan itu semua settingan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kegelapan lubang-lubang itu, binatang-binatang itu memiliki sensor mata yang kuat untuk melihat. Dan kemudian dengan pengetahuan seperti itu, ketika ular kobra Jawa ini berinteraksi dengan manusia, ketemu manusia dan merasa terancam, yang diincar oleh kobra Jawa ini apa? Matanya manusia, untuk bisa menyemburkan ke matanya manusia supaya buta. Ini yang ada dalam hadis Nabi SAW. Ular yang memiliki dua lukisan di lehernya, itu ular sendok atau ular kobra Jawa ini. Di antara ular kobra Jawa. Yang kata Nabi SAW, ular ini bisa membutakan mata. Dan ada juga ular yang bisa menggugurkan orang yang hamil. Yang maksudnya racunnya itu bisa membuat mata buta, dan racunnya itu bisa membuat fungsi suplai makanan untuk janin itu berhenti. Ya, lihat bagaimana bisanya Allah, bagaimana kemampuan Allah Azza wa Jalla menciptakan semua ini. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ajra fiha al-anhara wal-uyun wa baraka fiha. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan pula di bumi ini sungai-sungai dan al-uyun, mata-mata air, mata air. Dia juga melimpahkan keberkahan di dalamnya. Wa qaddara fiha wa aqwataha, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar makanan yang keluar dari perut bumi untuk para penghuni bumi. Maka itulah kemurahan dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Maka majlis ini majlis tadabbur dan tafakur tentang ayat Allah kauniyah, yaitu kesemestaan, yang lebih spesifik yaitu bumi yang terhampar ini yang kita berada di atasnya, tinggal di atasnya. Di masa-masa belakangan ini sering hujan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang telah gersang, yang dengannya kemudian mulai semakin banyak kehidupan, dan manusia pun mulai punya giliran untuk menghasilkan pencaharian. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala pengaturan yang adil, hikmah, baik, bermanfaat. Namun nanti pada akhirnya kan ada apa? Wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah semua akan kembali, yaitu senikmat-nikmat apa kita mendapatkannya di bumi ini, maka nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan merasa aman dengan segala nikmat ini, melainkan persiapkan untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara keberkahan yang terkandung di dalam bumi tempat tinggal sekarang adalah sebagai berikut. Nih di antara keberkahannya. Yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara keberkahannya, annal hayawanati kullaha wa arzaqaha wa aqwataha takhruju minha. Di antara bentuk keberkahan bumi ini, semua al-hayawanat, semua makhluk hidup, semua makhluk hidup beserta rezeki dan makanan pokoknya berasal dari tanah, semuanya itu. Coba kita perhatikan, ya, semuanya berasal dari tanah. Kalau kita perhatikan pasti begitu, nggak ada berasal dari udara, nggak ada. Kalau antum bilang burung pun kita makan, ya, tapi burung itu makan apa? Sesuatu yang aslinya juga makan dari tanah. Maka ini menunjukkan keberkahan. Maka coba
kita lihat apa yang kita makan dan renungkan baik-baik. Yang mana yang kita makan ini adalah rezeki yang mungkin tidak kita cari, namun Allah memberinya kepada kita. Yang rezeki ini telah melalui tahap dan proses yang kalau kita melakukan proses itu kita kerepotan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya itu memproses rezeki ini sampai ke mulut kita. Dan itu semua berasal dari tanah. Ya subhanallah, begitu juga dengan binatang-binatang. Mereka mendapatkan rezeki yang mana itu berasal dari tanah juga. Ini diantara tanda keberkahan bumi ini. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, annaka tudi'u fiha al-habba fatakhrujuhu laka ad'afa makan. Jika Anda menanam satu biji makanan, satu biji tanaman di dalam tanah, niscaya bumi akan mengeluarkan biji-bijian yang sama untuk Anda dalam jumlah yang berlipat ganda. Jadi, jika Anda titip sesuatu di bumi ini, maka bumi akan dengan izin Allah memberikan yang lebih daripada yang Anda titip. Tidakkah kita belajar dari situ? Anda menanam satu biji, satu benih Anda tanam, maka dengan izin Allah bumi memberikan yang lebih dari yang Anda tanam. Iya. Tidakkah kita ingin seberkah bumi? Tidakkah kita ingin diri kita seberkah bagaimana bumi itu dengan izin Allah? Gimana kalau kita punya tetangga, kita nitip, kita mau safar nih, anak nitip motor ya sama antum, ya oke, anak titip, jangan dipakai ya, ya. Sepekan kemudian kita pulang, kita tengok motornya bang, ada nggak motor? Ada. Dikasih motor 2, seneng nggak antum? Ya, kok double? Iyalah, biar berkah gitu kata orang. Subhanallah. Nggak ada kayak ini contoh yang mustahil memang, tapi nggak, andai aja. Coba ada kayak gitu. Antum bukan ngasih loh ini, bukan ngasih motor ke dia, nitip. Laksananya kita menitip benih di bumi, maka bumi kemudian tumbuh dengannya lebih dari yang kita harap. Coba kalau satu biji satu benih nih, kemudian biji salak kita tumbuh salak pondoh, tapi pas tumbuh buahnya cuma 1 doang, udah. Sampai selamanya udah gersang, nggak numbuh lagi, nggak berbuah lagi dah, 1 doang. Ada nggak yang kayak gini? Nggak ada. Rata-rata buah banyak, bahkan musiman setiap tahun panen kemudian bumi dengan izin Allah SWT. Ya. Tidakkah kita ingin menjadi manusia yang sedermawan bumi dengan izin Allah? Yang ketika orang berbuat baik sama kita, kemudian kita memberikan feedback yang lebih. Misalnya tetangga ngasih kita semangkuk sayur asam, kita kasih 1 dandang sop iga. Ini buat antum, banyak banget akhi. Kan anda cuma ngasih apa tadi apa? Sayur asam. Sampai anda lupa tuh kan yang dia kasih. Enggak apa-apa, biar berkah. Ya. Akhirnya ketagihan dia ngasih kita sayur asam supaya dia dapat sop iga terus. Nah, mulai kan kesel kan? Kesel mulai. Wah, ini tuman ini. Jadi ya ini mah emang enteng ngarep terus nih. Apakah bumi pernah komplain sama antum? Enggak pernah. Antum nitip terus tuh sawah, padi, nanam padi. Apakah musim depan komplain bumi? Udah napa kata bumi? Enggak.
Mbah kakung kita dari dulu nanam terus padi sampai bermusim-musim, mereka panen tiap musim, nggak ada tuh bumi komplain. Karena berkah. Dan memang orang yang berkah itu menunjukkan dia menderma, banyak memberi gitu loh. Banyak memberi. Walaupun sedikit diberi namun banyak memberi. Itu namanya karam dan jud, yaitu kedermawanan. Berkah orang ini seperti ini. Ya. Dan enggak komplain. Tapi ya namanya manusia punya kalbu, punya perasaan, punya syahwat, ya memang harus dijaga. Ya, sehingga wajar kalau ternyata orang ngelunjak dengan pemberian kita, maka kita memberikannya pelajaran supaya tidak ngelunjak. Itu lebih afdal. Tapi kemudian pelajaran berikutnya atau keberkahan, tanda keberkahan berikutnya di bumi. Kalau yang pertama tadi, semua makhluk hidup, semua hewan, rezeki dan makanan mereka berasal dari tanah, itu bumi itu. Kemudian jika Anda menitip satu biji tanaman di bumi, maka bumi akan mengeluarkan yang sama dan berlipat-lipat. Siap-siap ini kalau nanti ada pertanyaan diberikan ya. Dan bebas di tema apa pertanyaannya selama berkaitan dengan ilmu syar'i ya. Kemudian yang ketiga, annaha tahmilul adza ala dhahriha wa tukhriju laka min batniha ahsanal asya'i wa anfa'aha. Bumi rela menanggung beban hamil, menanggung beban di punggungnya. Ya, annaha tahmilul adza ala dhahriha. Bumi rela menanggung beban di punggungnya. Ya, menanggung beban di punggung bumi ini. Bebannya siapa? Ya antum tuh beban. Coba. Kita tuh beban semuanya. Beban yang bumi pikul, tapi dia yang tanggung gitu loh. Enggak komplain. Dan mengeluarkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat dari perutnya untuk Anda. Subhanallah. Mengeluarkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat dari perut bumi untuk Anda. Antum jadi beban, dia memprovide makanan dengan izin Allah semuanya. Lihat keberkahan bumi seperti itu. Dan ini ada filosofi pemimpin seperti ini. Leader itu seperti ini. Leader beda dengan bos. Bos itu adalah beban perasaan anak buahnya. Jadi anak buah tuh terbebani dengan bos. Tapi leader itu menanggung beban. Itu bedanya leader dengan bos. Bedanya pemimpin dengan bos. Bedanya orang yang memiliki kecakapan leadership dengan orang yang bossy. Orang yang bossy itu nggak peduli dengan gimana perasaan bawahannya, gimana kesulitan dan kekurangan bawahannya, nggak peduli. Pokoknya lu harus benar-benar harus habis target, awas lu. Gitu. Itu bos. Tapi leader itu mengayomi, menanggung beban, dan siap untuk memberi yang terbaik untuk bawahannya, untuk orang-orang cabangnya. Itu baru leader. Beda makanya. Maka bumi ini bukan bos. Tapi bumi ini juga tidak Allah Ta'ala jadikan sebagai leader. Enggak, bumi ini bukan leader. Bahkan bumi ini Allah Ta'ala sebutkan zalul, rendah. Allah Ta'ala rendahkan untuk manusia. Sedangkan manusia itu adalah khalifatul ard, khalifahnya. Kita ini leadernya. Tapi leader ini, yaitu manusia, juga harus belajar juga dari bagaimana bumi menanggung beban, dan dia menjadi beban untuk bumi. Tapi bumi gak komplain. Maka seorang manusia ketika dia melihat bahwa dirinya diberi amanah, maka tunaikanlah amanah. Bahkan berikan yang lebih. Dan siap untuk menanggung beban. Dan tetap keluarkan sesuatu yang baik dan bermanfaat dari dirinya. Kayak kita gak boleh sampai menginjak bumi dengan kesel menginjak bumi itu. Ya, gini bumi, gak boleh. Ya. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau jalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal jibala wa lan tablughul
innaka lan takhriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Kamu itu jalan tuh nggak bakal bisa membelah bumi, gitu loh, dan nggak bakal bisa setinggi gunung. Kemudian dikatakan disimpan di dalam perut bumi segala sesuatu yang buruk seperti kotoran, dan dikeluarkan darinya segala sesuatu yang indah seperti barang tambang dan mutiara. Subhanallah. Coba sekarang kalau manusia itu pup di mana? Di WC. Kemudian tinjanya kemana? Ke septic tank, ke bumi. Tapi bumi tetap tidak komplain, malah mengeluarkan dari perut bumi sesuatu yang indah seperti barang tambang dan mutiara. Makanan juga dari bumi dengan izin Allah semuanya. Padahal yang antum save di bumi ini adalah kotoran tinja. Ya subhanallah. Dan gak komplain. Tuh lihat kita gimana ya. Tapi Allah Ta'ala tetap menobatkan kita sebagai apa? Khalifah gitu loh. Pemimpin. Khalifah. Di bumi ini kita yang mengeksploitasi dan mengeksplor bumi ini. Lihat nikmat yang Allah berikan kepada insan ini. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, annaha tasturu qabaihal 'abdi wa fadlati badanihi wa tuwariha. Bumi menutupi dan menyembunyikan segala keburukan hamba beserta kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya. Itu bumi itu. Kotoran manusia ditutupi oleh bumi, enggak dilihat. Disembunyikan oleh bumi. Ya. Wa tadhummu wa tuwi, dan bumi pula menaunginya, mengayomi manusia dengan pohonannya. Wa tukhriju lahu ta'amahu wa syarabah, bumi mengeluarkan makanan dan minuman baginya, semua dengan izin Allah. Fahiya ahmalu syai'in lil adha wa a'waduhu bin naf'i. Bumi adalah makhluk yang paling banyak menanggung penderitaan, tapi paling banyak memberikan manfaat. Bumi, al-ard. Bumi adalah makhluk yang paling banyak menanggung penderitaan, tapi yang paling banyak memberikan manfaat. Dan kata Imam Ahmad dalam muqaddimah dalam kitab Ar-Rad Al-Jamiyah, ya betapa tentang ulama nih, ya betapa besarnya pemberian ulama kepada umat, kepada orang-orang, dan betapa jeleknya perlakuan orang-orang terhadap ulama. Maka seorang amir, seorang pemimpin, seorang leader itu harus siap dia seperti bumi dalam sisi ini, menanggung penderitaan, tapi paling banyak menanggung penderitaan, dan tapi paling banyak memberikan manfaat. Dan kita sebagai orang tua kayak gini harusnya. Kita menanggung penderitaan dan kesulitan, permasalahan rumah tangga, tapi harus tetap ngasih banyak. Masing-masing ada wilayah dan tugasnya, baik suami atau istri. Kalau istri menanggung penderitaan jelas. Bagaimana ketika hamil? Bagaimana ketika lahiran? Subhanallah. Menanggung penderitaan yang luar biasa yang kita suami enggak merasakan persisnya, walaupun kita berusaha merasakan, tapi enggak bisa persis kita mengetahui rasanya. Hanya mereka yang mengetahuinya. Tapi seorang ibu, seorang istri kemudian meskipun menanggung penderitaan yang berat, namun memberikan yang terbaik kepada anaknya, kepada suaminya. Lihat, itu ibu yang berkah seperti itu, ibu yang baik. Ya, keren. Ya.
Seorang bapak pun juga mesti begitu, menanggung penderitaan yang banyak namun tetap harus memberi. Maka Allah Subhanahu wa taala unggulkan laki-laki di atas perempuan karena pemberian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang membuat laki-laki itu perkasa adalah pemberiannya dan keutamaan leadership yang Allah berikan padanya secara fitrah laki-laki. Maka laki-laki yang tidak memberi, maka dia hilang keberkahannya. Laki-laki yang tidak punya usaha untuk memberi, maka hilang kejantanannya, hilang qawwamnya, hilang, jatuh di mata perempuan. Ya. Dan laki-laki harus siap seperti bumi, paling banyak menanggung penderitaan, paling banyak memberikan manfaat dalam keluarga. Gimana nanggung penderitaan sementara suaminya kerjaannya ngete sama rengginangan, di rumah terus, istri yang kerja bakulan? Maka yang seperti ini nggak menanggung penderitaan, bahkan ini beban keluarga dan bikin derita keluarga. Hilang qawwamnya, hilang kejantanannya, kecuali kalau uzur ya. Kalau uzur seperti renta atau mungkin sakit, beda, itu lain hal. Tapi kalau masih sehat, cuma numpang hidup di rumah istrinya atau dan memeras istrinya, dan malah justru digemblok oleh istrinya sendiri, subhanallah. Ini bukan laki-laki. Disebut makhluk hidup aja udah syukur ini orang. Ini bukan manusia sepertinya. Maka laki-laki yang qawwam itu siap menanggung penderitaan dan siap memberi yang banyak untuk keluarganya. Dan ketika lagi kerja, istri komplain, "Mas, token bunyi," itu kan, waduh, sabar. "Mas, kosmetik habis. Mas, sabun habis. Mas, belanja yuk. Mas, cireng yuk. Mas, bakso yuk. Mas. Wah, sehari banyak mas. Ya, itu pun baru satu istri. Maka kalau baru satu istri, dimas-masin, dibang-bangin, dikak-kain, masih, aduh, udahlah, pening tau nggak dengar kamu tuh di mas, bang. Udahlah, saya nikah lagi lah biar makin banyak mas, bang-bangnya. Satu aja udah kayak gitu, apalagi kalau nambah. Antum akan mendapatkan kalau nambah lebih banyak lagi itu mas maunya. Satu hari bejibun itu. WhatsApp antum dipenuhi oleh istri-istri antum. "Bang, ini bang itu bang. Wah, masya Allah." Iya. Harus kuat gitu loh. Itu memang harus ditanggung gitu. Kita nggak bisa. "Kamu apa sih dikit-dikit ngomong mas bang. Udahlah, ke Allah aja." Ya betul sih, ke Allah aja. Cuman kan, kalau istri mau beli jengkol, masa mintanya ke Allah? Ya minta, "Bang, buat beli jengkol bang, nanti berapa sekilo gitu. Bang, buat belanja sayuran bang." Ya minta sama antum laki-laki. Maka wajar itu. Nah iyalah, daripada minta sama tetangga dia coba. Maka ketika istri antum memas-maskan dan membang-bangkan antum lewat WhatsApp atau telepon, itu berarti dia masih sayang sama antum. Ya, itu berarti dia masih menganggap gitu loh. Nah, tidak hanya rela menanggung penderitaan jemaah, berikan feedback, paling banyak memberikan manfaat di keluarga. Iya insyaallah, gituin. Siap nanti ya insyaallah kalau duitnya, gituin. Kalau bisa jangan, "Kamu tiap hari minta ada aja. Setan mana sih yang ada di diri kamu kok kayak gitu terus? Minta terus kayak pengemis kamu." Akhirnya trauma. "Ya udah bang, nggak minta lagi dah besok-besok." Akhirnya open donasi. Ya subhanallah, buat beli jengkol doang open donasi.
Ya. Itu pulang kerja pun malam capek, habis macet, gerah, udah capek ngantuk, masih cerita tuh. Cerita panjang dari banyak hal. Kecoa terbang aja diceritain, subhanallah, itu banyak diceritain. Tapi begitulah laki-laki harus tanggung, menanggung ini semua, dengerin. Oh ya, oh gitu. Oh ya. Oh subhanallah, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu. Kemudian memberikan feedback yang baik kalau bisa, kalau ada yang bisa diberi. Maka itulah leader. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu dari tanah yang lebih baik dari ini. Tidak jelas kalimatnya. Tidak ada pula yang lebih jauh dari gangguan dan lebih dekat kepada kebaikan daripada bumi. Ala kulli hal, pelajaran di sini, kalau kita lihat, kita sebagai pemimpin rumah tangga nih, bapak-bapak, semua hewan beserta rezeki dan makanannya berasal dari tanah. Kalau bisa semua pemasukan keluarga, semua makanan, rezeki itu datang melalui antum, wahai para bapak. Bisakah itu? Gitu loh. Insyaallah selama ini kan begitu. Tidak melalui yang lainnya, kalau bisa. Dari umur tua, dari orang tua antum, kalau bisa jangan. Tapi kalau dikasih ya nggak bisa nolak gitu kan. Tapi kalau bisa kita adalah pihak yang satu-satunya yang menafkahi. Jangan berserikat dengan mertua, jangan berserikat dengan orang tua. Kita karena yang Allah perintahkan kita, bukan orang tua kita. Coba itu satu. Maka berkah insyaallah di antum. Kemudian yang kedua, jika Anda menanam satu biji tanaman dalam tanah, niscaya bumi akan mengeluarkan biji-bijian yang sama untuk Anda dalam jumlah yang berlipat ganda. Artinya jika istri menitip pada antum, sering gak istri nitip sama antum, Pak? Sering gak? Nggak pernah. Saking gak percayanya istri sama antum, titip lah. Mas, nitip mas ya, nanti kalau pulang dari kantor kue tiaw. Ya enggak? Berapa sih berapa kue tiaw berapa? Paling 20 paling mentok ya. Kue tiaw bang, gitu kan. Ngomongnya juga kayak gitu, kue tiaw bang, satu bang. Udah kayak etik tukangnya gitu kan. Kue tiaw. Antum tambahin. Iya. Apa gitu minumannya gitu, tambahin. Ya. Wah, karena aku kan cuma mesen kue tiaw. Kok ditambah pangsit bang? Wah, masya Allah. Makin senang, makin gemuk itu istri. Iya. Dan jangan mikir tekor, beneran deh, jangan mikir tekor. Walaupun khawatirnya nanti istri jadi tuman juga, tapi jangan khawatir itu insya Allah. Ya. Bang nitip bang ya, nih beliin rinso, antum tambah daya. Bisa nggak seperti itu? Bisa insya Allah. Berkah insya Allah. Kemudian bumi rela menanggung beban di punggungnya dan mengeluarkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat dari perutnya untuk Anda. Iya. Disimpan di dalam perutnya segala sesuatu yang buruk dan dikeluarkan darinya segala sesuatu yang indah. Istri lagi ngambek, dan ngambeknya kadang-kadang di luar nurul, tidak habis fikri, tidak masuk akmal. Kamu ngapain sih ngambek kayak gitu? Enggak ngapain sih mikir? Udahlah, nggak usah ngambek itu, gampang. Sesuatu yang gampang gak usah dirumitin apa? Nggak bisa, saya nggak bisa aku. Wah, ngambek. Terus ngomong ngeracau kayak orang ngigo. Dengerin aja. Udah. Maka keluarkan sesuatu yang indah setelah itu. Yuk, ambil kunci, ajak ke mall. Beneran, bisa nggak kayak gitu tuh? Tanpa antum merasa dirugikan. Iya.
Bisa nggak? Tanpa antum merasa dirugikan kan itu? Can you do that? Jadi udah kesel istri mengkomplain tentang kehidupan gini, dan antum juga kesel sebenarnya dengarnya itu, tapi enggak. Ibarat bumi disusupi tinja, maka dia akan mengeluarkan mutiara. Gitu loh. Dia udah bikin kesel hati antum, udah selesai, dah naik motor, yuk jalan. Kemana bang? Ke mall. Alhamdulillah dapat hidayah, kata istrinya. Kemudian bumi menutupi dan menyembunyikan segala keburukan hamba beserta kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya, menaunginya dan serta mengeluarkan makanan dan minuman baginya. Kata Allah Azza wa Jalla, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk istri kalian. Maka tutup dan sembunyikan segala keburukan istri dan kotoran-kotoran yang keluar dari lisannya. Jangan disebar ke orang-orang. Hatta ke ibu sendiri kalau bisa. Hatta ke orang tua kita, ke keluarga kita. Jangan memberitahu kekurangan istri kita. Kecuali kalau fatal dan berulang-ulang, nah itu baru bisa. Tapi asalnya jangan, khalas. Katakan kepada ibu kita, kepada bapak kita, alhamdulillah istri saya, masya Allah, pokoknya istri terbaik di muka bumi, ya, bagi yang mengatakannya, ya, gitu. Pokoknya masya Allah lah. Gimana kabar kamu sama istri? Kabar kita bu, kalau ibu ngeliat kami, ibu akan ngiri, gitu. Bilang gitu. Makanya saya nggak datangin istri supaya ibu nggak ngiri sama kami, gitu bilang. Padahal lagi bertengkar gitu. Tutup. Itu baru pemimpin itu. Menanggung itu. Enggak membocorkannya. Pemimpin yang bocoran enggak bisa jadi pemimpin. Hancur itu negaranya, ya enggak? Hancur negaranya. Ya, seperti itu. Maka kita belajar dari filosofi bumi hal-hal tadi. Ya, semoga itu semua bermanfaat insyaallah taala. Kita coba ke tanya jawab. Ada tanya jawab di sini? Ada ikhwan mau nanya langsung juga boleh. Bagaimana dengan bencana alam seperti gempa, longsor? Apakah itu karena gesekan lempengan di dalam bumi atau bagaimana kita menyikapinya? Ya itu bencana alam, ya takdir Allah Azza wa Jalla. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Ta'ala menjadikan adanya sebab duniawi agar terjadi hal-hal seperti itu. Menyikapinya adalah pertama kita melihat hal tersebut sebagai bagian dari takdir. Kemudian yang kedua kita mengucapkan istirja, innalillahi wa inna rajiun, ketika melihat orang-orang kena musibah, kaum muslimin kena musibah, ya, dan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari fitnah dan musibah tersebut. Itu menyikapinya. Dan kemudian yang ketiga muhasabah. Karena segala musibah itu sebabnya adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Ya, itu cara menyikapi mereka, cara menyikapi hal-hal seperti itu. Ada yang mau nanya langsung enggak jemaah ikhwan? Kalau nanya langsung boleh, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang dan belum disunat. Apakah setelah masuk surga belum disunat juga? Lah itu ngapa nanya kayak gini? Apa lagi pertanyaan kok? Ya saya nggak tahu lah. Ya kan nggak ada dalil kalau untuk udah masuk surga apakah masih belum disunat, ya nggak tahu kok kayak gitu. Ya udahlah, nggak usah mikirin kemaluan kalau di sana udah sunat atau belum. Yang penting udah masuk surga kan. Masa masuk surga udah enak-enak, ya belum disunat gitu. Ya enggak lah. Ya nggak usah dipikirin. Artinya itu belum disunat kan ketika di padang mahsyar kan masih di fitrahnya gitu loh, keaslian fisiknya gitu. Adapun masuk surga itu udah nggak mikir lagi sunat belum sunat, udah nggak mikir lagi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan tentang Quran surat Adz-Dzariyat ayat 22 yang artinya dan di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun.
Dan fis sama, di ketinggian langit sana adalah rezeki kalian. Sebagian ulama menafsirkan rezeki di sini maksudnya adalah air. Air itu rezeki, ya. Wa fis sama'i rizqukum, dan di langitlah ada rezeki kalian, itu air yang dari sahab, dari awan. Ini salah satu pemaknaan. Sebagian ulama memaknainya yaitu jannah, surga. Surga ada di langit sana, yaitu rezeki buat kalian wahai orang-orang beriman, ya. Itu wa fis sama'i rizqukum. Imam makna surga, imam maknanya air. Karena air itu sumber rezeki, turun ke bumi, kemudian bumi akan tumbuh dengan sebab turunnya air itu, akan tumbuh tanaman-tanaman dan akan hidup binatang-binatang. Maka itu rezeki. Wa ma tu'adun, dan apa yang kalian dijanjikan, apa yang dijanjikan pada kalian. Nah, ini jannah. Ini jannah. Ya, maka wallahu alam, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, yaitu bisa dikatakan bahwa surga itu di langit. Surga itu ada di langit. Ya begitu, itu maknanya menurut sebagian dari ulama al-tafsir. Ini enggak perlu coba. Oke enggak? Kalau iya jawab, kalau enggak. Hah? Iya, menurut antum gimana? Menurut antum gimana? Oh, saya. Ya. Baik, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh seorang wanita untuk datang ke tempat pijat sesama wanita? Kenapa itu? Nah, wanita datang ke tempat pijat sesama wanita, hukumnya boleh kalau memang itu sesama wanita. Ya. Tidak apa-apa, apalagi ini hajat. Maka pijat sesama wanita ya boleh. Yang enggak boleh kalau lawan jenis, ya itu enggak boleh lah. Kalau itu berbahaya, itu beda, itu nanti orientasinya. Tapi kalau sama wanita boleh. Terlebih itu ada hajat, bahkan kadang-kadang bisa darurat, ya, maka itu dibolehkan. Adapun tukang pijat wanita ini enggak boleh menerima orderan laki-laki, ya, gitu. Saya izin bertanya, saat sholat malam atau tahajud, kadang bangun saat waktu terlalu mepet dengan waktu subuh. Mana yang lebih baik, sholat 11 rakaat dengan bacaan surat-surat yang pendek atau 7,5 rakaat? Apa 7,5 rakaat? 7 atau 5 kali ya? 7 atau 5 gitu kali ya? Bukan 7,5. Tapi dengan bacaan surat yang agak panjang. Bagi akhwat, saat sholat bagian kerudung kadang tidak sengaja tertindih telapak tangan, apakah ini boleh? Asalnya sholat malam itu panjang bacaannya, asalnya gitu. Tetapi itu bukan wajib. Nah sekarang kalau misalnya terlalu mepet dengan waktu subuh, 1 rakaat aja itu baik gitu loh. Disesuaikan aja. Ya, mana yang lebih afdol, 11 atau 7,5 tapi surat pendek? Ya, ini kembali lagi dilihat dengan kemampuan anti aja, dilihat dengan kondisi. Ya, kadang banyaknya rakaat itu tidak melazimkan lebih baik, tapi kadang-kadang bacaan panjang itu juga tidak melazimkan lebih baik. Dan ana sarankan variatif gitu loh. Kadang kalau mepet 11 rakaat bacaan pendek, kadang kalau mepet 7 atau setengah 7, atau 5 rakaat namun agak panjang. Itu semua opsional dan tidak ditafdil satu sama lain. Yang afdol adalah memvariankan, karena jumlah rakaat lebih itu tidak melazimkan lebih afdol, karena konteksnya kadang-kadang tidak sesuai. Jadi anti lebih tahu. Kemudian bagi akhwat, saat sholat bagian kerudung kadang tidak sengaja tertindih telapak tangan.
Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Gimana sih? Anda soalnya nggak pernah pakai kayak ginian, jadi nggak tahu. Saat sholat bagian kerudung kadang tidak sengaja tertindih tangan sehingga mungkin lepas gitu kerudungnya, ketarik, terus gini gitu, ketutup mukanya gitu, gimana? Susah ya jadi perempuan ya, subhanallah. Nggak tahu, Anda nggak tahu ini ngomong apa, Anda nggak tahu. Ini apa ya? Gimana ya? Susah. Nggak tahu lah. Nanti tanya para istri nanti insyaallah. Saat izin bertanya, ayah saya pernah berada di ruang ICU selama 24 jam karena kondisi kesehatannya menurun. Selama itu ayah saya tidak mampu sholat. Apakah setelah sadar ayah saya harus mengqadha sholat yang sudah ditinggalkan? Nah di sini ruang ICU bapaknya, ya semoga Allah Taala perbaiki kondisinya, itu tidak sadar, tidak mampu sholat. Apa maksud tidak mampu sholat di sini? Kalau misalnya bapaknya pingsan, ya, maka tidak wajib sholat, karena al-ifaqah itu dia hilang padanya kesadaran dan dia beda dengan namanya tidur. Kalau tidur masih ada kesadaran sehingga masih mukallaf, masih diwajibkan atasnya sholat. Tapi kalau misalnya pingsan, ya, maka ini tidak wajib sholat di masa pingsannya. Kalau pingsannya selama 24 jam misal, ya, dan tidak sadarkan diri 24 jam, bukan tidur biasa, namun memang tidak sadarkan diri pingsan, maka itu seharian 24 jam itu tidak wajib sholat, maka tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha, yaitu kalau memang beliau pingsan. Namun kalau misalnya dia kadang pingsan, kadang sadar, dan pas sadar pun belum bisa untuk sholat karena badannya masih lemes, tapi dia sadar, maka ini wajib sholat di waktu dia sadar. Kalau misalnya ternyata memang belum sempat sholat, dia sadar dia harus sholat tapi belum sempat, ya ternyata masih lemas dan masih kepikiran ini itu, bingung, kemudian pingsan lagi atau bagaimana, al-muhim kalau dia meninggalkan sholat dalam kondisi seperti itu yang wajib atasnya untuk sholat, maka tetap dia wajib mengqadha sholat karena masih ada kesadarannya, Adapun ifaqah atau pingsan atau junun, yaitu tertutup akalnya, maka tidak wajib sholat kecuali jika dia ada kesadaran di waktu sholat. Misalnya dia belum sholat zuhur dan pingsannya jam 1:30 siang, maka berarti dia ngutang sholat zuhur dan baru sadar malamnya jam 9 malam. Sholat apa aja yang harus ditunaikan? Sob, ayo, Anda ulangi kasusnya. Dia belum sholat zuhur, kemudian pingsan jam 1:30 siang, kemudian baru siuman dan sadar jam 9 malam. Apa sholat yang harus dia lakukan? Zuhur dan isya. Asar dan maghrib tidak, karena apa? Itu masih durasi pingsan. Itu. Tapi kalau dia tidur dan susah bangun dari tidurnya sampai jam 9, maka itu semua wajib sholat. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran akan suatu sholat dan atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika ingat. Ingat di sini baik ingat dari lupa atau bangun dari tidur. Tapi kalau misalnya pingsan, ini hukumnya beda. Tidak sadarkan diri, ini hukumnya beda. Berarti yang pingsan dan tidak sadarkan diri tidak wajib sholat di waktu tersebut. Tetapi kalau dia udah masuk waktu sholat dan baru setelah itu pingsan, maka dia wajib nanti mengqadha sholat. Ustaz Izin bertanya, apabila kita salim kepada orang tua dengan cium tangannya,
Maka mengambil tangan ayah atau ibu kita dengan menciumnya dengan posisi setengah ruku agak menunduk, apa diperbolehkan? Guru kita Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala ketika ditanya hal seperti ini, maka beliau menjawab bahwasanya al-inhina yang terlarang, dan ini jawaban dari anak, ini bahasa dari anak. Al-inhina, membungkuk yang terlarang adalah al-inhina al-maqsud, yaitu inhina yang memang jadi tujuan. Adapun inhina yang jadi wasilah saja, ya ini dia maksudnya adalah untuk meraih tangan untuk dicium, bukan untuk membungkuk. Maka yang seperti ini hukumnya beda. Paham enggak? Membungkukkan dalam Islam, membungkuk untuk penghormatan dilarang, ya enggak? Membungkuk ini apalagi sampai ruku', semi ruku' aja kalau bisa jangan. Tetapi itu dalam rangka apa? Membungkuk yang sifatnya maksud, sifatnya tujuan. Memang tujuannya ngebungkuk untuk menghormatin, itu yang dilarang. Adapun ngebungkuk dengan tujuan lain, maka hukumnya dikembalikan kepada tujuan lainnya itu, bukan kepada ngebungkuknya. Panjenengan ngertos apa dereng? Kok anteng baik ya? Hah? Gimana Pak? Loh ini belum selesai saya jawab kok udah tanya. Belum selesai saya jawab, sampean udah mau nanya. Ini aja mbah-mbah kakung ini belum pada ngerti loh Pak. Bentar dulu habis ini Pak ya. Gini loh. Kan gini, orang tua lagi duduk nih. Antum pengen salaman. Apa antum tarik tuh ke tangan orang tua supaya? Enggak kan? Enggak mungkin lah. Demi antum saya enggak mau ngebungkuk karena haram dalam Islam sesuai dengan manhaj salaful ummah katanya. Maka tangan emaknya ditarik sampai emaknya ke atas kayak gini. Tasok. Enggak gitu. Antum ngebungkuk. Tapi bukan tujuan antum di situ, bukan tujuan ngebungkuk. Wasilah ini cuma cara supaya apa? Ya supaya kena cium tangan gitu loh. Atau mungkin antum agak jongkok atau gimana terus cium tangan. Nah gitu. Kan kita bukan ngebungkuk ini, bukan itu yang kita inginkan gitu loh. Tapi kita ingin meraih tangannya ini ya, seperti ini beda. Ya. Jadi kalau tujuannya mencium tangannya, terus dia mau nggak mau harus membungkuk, maka itu bukan membungkuknya sekarang hukumnya, tapi mencium tangannya itu ya tujuannya. Gitu, ya. Adapun kalau ngebelungkuk kayak depan orang tua gitu, kalau sampai setengah ruku' maka ini sebaiknya hindari. Tapi kalau cuma gini doang, ada apa ya? Body language kita menunjukkan kesopanan, maka semoga tidak masalah insyaallah. Paham ya? Orang Indonesia kan biasa gini. Tapi kalau sampai hampir ruku', tangan diginiin, nggak tahu tangannya ngapain kayak gini, nggak tahu tuh. Nggak tahu orang Indonesia kayak wayang gitu, gitu lewat. Maka baiknya jangan nunduk kayak gitu, terlalu nunduk jangan. Ada yang sampai ruku malah, iya, lewat sampai kayak ruku gitu, kayak huruf L tapi salah tempat gitu, gitu. Dikit lagi sujud tuh orang tuh, ya kan? Makanya seperti ini haram, nggak boleh. Karena ini masuk dalam inhina yang maksud, yaitu belungkuk yang memang itu tujuannya belungkuk, bukan ada zat lain yang dia tuju. Kalau cium tangan, nah itu cium tangan gitu. Nah sekarang kalau misalnya nih guru nih, ustadznya atau kayak guru, murid-murid pada cium tangan, kan otomatis kalau gurunya duduk, antum harus apa? Ngebungkuk gitu loh. Ngebungkuknya untuk apa? Untuk cium tangan ini gitu loh. Gak mungkin dong antum kemudian tarik tangannya, nih sok ya cium sok. Nggak mungkin kan gitu kan? Iya. Atau antum datang cuk sat apa? Diri sat. Nah apa? Nyuruh diri sat. Anak nggak mau berbuat syirik sat. Anak diri. Nah apa antum? Anak mau cium tangan antum. Diri sat. Nggak ada kan kayak gitu ceritanya? Nggak ada. Maka kalau misalnya ngebungkuk memang pengen mencium tangan guru atau orang tua, maka itu ngebungkuk yang diperbolehkan selama tujuannya hanya cium tangan.
Dan tidak ada niatan untuk menghormati dengan ngebungkuknya dia. Itu yang penting. Tidak ada niatan menghormati dengan ngebungkuknya dia, tapi menghormati dengan cium tangannya saja. Posenya memang mirip dengan pose orang yang menghormati karena bungkuk, tapi ini kan dia nggak ada niatan untuk itu. Sampai sini paham insyaallah rinciannya. Bapak tadi yang mau bertanya silakan Bapak. Iya, sama-sama. Batasan waktu Isya atau melewati waktu Isya. Ya, taib, jazakallahu khair, Pak. Ya, beliau bertanya tentang batasan waktu Isya. Dan bagaimana kalau seseorang udah letih, capek, akhirnya tertidur dan melewati waktu Isya. Batasan waktu Isya ini khilaf di antara ulama. Sebagian dari ulama berpendapat bahwasanya akhir waktu Isya adalah sepertiga malam pertama. Akhir waktu Isya adalah sepertiga malam pertama, dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah salat Isya melewati sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu jam berapa? Kalau kita sekarang maghrib jam setengah, jam berapa? 6:20. Ya, sekitar itulah ya. Terus subuh jam 4:30. Anggaplah jam 6 sampai jam 4:30 itu malamnya kita. Anggaplah gitulah. Maghrib jam 6. Maka berapa jam itu? 10 setengah. 10 setengah jam, sahih enggak? 10 setengah jam. 10 setengah jam dibagi 3. Berarti 3. Anggap 3,5 jam, anggap 3,5 jam. Oke? Ya benar 3,5 jam memang ya. Bukan anggap, memang benar ya. Berarti jam 6, jam 7 1 jam, jam 8 2 jam, jam 9 3 jam, 9:30 itu akhir waktu Isya. Dan Rasulullah enggak pernah melewati itu dulu sholat Isyanya. Itu kata sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya waktu Isya itu sampai waktu fajar, subuh. Pendapat ini insyaallah mudah-mudahan lebih sahih sebenarnya. Ya, waktu Isya itu panjang. Namun waktu primernya adalah awal waktu Isya sampai jam 9:30 itu waktu primer. Oke? Waktu primer. Baik, karena Isya ini ada kekhususan tersendiri. Dia ditakdim, diawali boleh, diakhirkan boleh, tapi diakhirkannya sebaiknya sampai sepertiga malam pertama itu, jam 9:30. Lewat dari itu maka itu waktu mubah, waktu yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka akhir waktu Isya menjelang waktu subuh, itu jawaban itu, Pak. Tapi ada ulama yang berpendapat hanya sampai jam 9:30-an. Yang kedua, kalau misalnya dia ketiduran habis maghrib gitu ya, Pak. Capek habis kerja gitu kan. Dan akhirnya dia tidur, maka ini hukumnya makruh. Tidur setelah maghrib hukumnya makruh. Tidur setelah asar hukumnya mubah. Hadis larangan tidur setelah asar hadis yang dhaif. Adapun larangan tidur setelah maghrib maka ini hadisnya sahih. Ya, dengan alasan khawatir kelewatan Isya. Tidur setelah maghrib itu makruh karena khawatir kelewat Isyanya. Oke, gitu ya. Maka itu hukumnya makruh, tidur setelah maghrib. Nah, kalau ternyata dia tidur sampai terus lewat Isya sampai tidur bangun jam 2 pagi. Maka apakah dia masih di waktu Isya? Masih di waktu Isya, dia sholat Isya. Apakah itu sholat di waktunya atau qadha sholat di waktunya? Itu pendapat jumhur ulama. Kalau ternyata dia tidurnya terlalu serius dan kemudian baru bangun jam 6 lewat 2:34, sebagaimana sekarang sudah jam segitu dan sudah semakin mendekat kepada zuhur, maka dia wajib sholat
Isya dan subuh dua-duanya qadha. Karena dua-duanya di luar dari waktu sholatnya. Dia wajib itu. Sebagaimana tadi dalilnya man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakarha. Siapa yang ketiduran akan suatu salat atau lupa akan suatu salat, maka dia hendaknya melakukannya ketika dia ingat atau terbangun. Gitu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kegiatan adventure atau daki gunung atau camping di alam pegunungan termasuk bisa dikatakan tafakur alam atau ibadah? Ya, bisa. Namun jangan jadikan itu sebagai rutinitas dan kebiasaan. Ya. Tafakur alam itu baik. Tapi hendaknya seseorang ketika dia Allah Ta'ala berikan amanah yang lebih di kehidupannya seperti berumah tangga dan seterusnya, maka hendaklah jangan dengan alasan tafakur dia sering meninggalkan anak istri untuk tafakur. Tafakur ya akhi, antum samping masjid pohon pisang, antum bisa tafakur di pohon pisang. Iya, bahkan wali-wali Indo ya, itu bahkan ada yang tafakur dengan ngambang di atas pohon pisang. Ya, ada buku nahwu ya di pesantren-pesantren zaman dulu, buku nahwu ya. Covernya itu sejadah di atas pohon pisang, ada sejadah dan ada santri wali lagi zikir, subhanallah. Khurafatnya tuh ya, sampai kayak gitunya gitu loh. Dan itu bukan ngelucu itu. Walaupun lucu sih, tapi bukan ngelucu mereka. Itu memotivasi kalau kamu mau jadi wali harus hafal ajrumiyah ini, harus hafal ini itu, subhanallah. Kalau mau tafakur sebenarnya antum nanti keluar nih, ya kan keluar nih ke parkiran, itu kan banyak tanaman-taman. Coba teman-teman di situ pas keluar itu, antum stay di situ yang lama tuh, biar macet sekalian, ya biar nggak pada pulang, ya itu lihat, itu udah tafakur, nggak harus sampai ke gunung, walaupun boleh. Tapi ya akhi, kalau antum punya anak istri jangan sering-sering kayak gitu. Udah itu masa muda yang lampau. Ketika belum punya amanah, sekarang udah banyak amanah. Tamasya dan seterusnya, fadl. Ya akhi, antum baca kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang mana di kitab itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ada namanya tanazzuh. Tanazzuh itu kalau bahasa sekarang itu berpesiar. Ya. Kemana gitu pergi, traveling ya. Healing. Kalau sekarang healing. Nah, itu tanazzuh itu bisa menjadi makruh atau haram. Kalau memang tidak ada tujuan yang jelas hanya untuk menghibur, itu bisa makruh. Ini hal yang sekarang menjadi fenomena banyak orang. Habis banyak duit untuk healing. Subhanallah. Healing yang terbaik baca Al-Quran. Healing yang terbaik majelis ilmu. Nah, sekarang banyak keluarga-keluarga parlente dan sok kaya yang dikit-dikit healing lah, ayo kemana lah, ke kolam renang lah, ke kebun mana lah, ke ini, ke itu, subhanallah, ngajak anak istrinya, masya Allah, ya fadl, sekali-kali fadl. Tapi kalau tiap bulan, tiap minggu, tiap ini anak ngomong gini bukan karena anak nggak punya uang, bukan, walaupun ya juga sih, tapi bukan itu maksudnya. Kita kelihatan orang yang qalbunya marid, qalbunya sakit itu memerlukan healing tamasya lebih banyak. Berarti menunjukkan qalbunya sakit, dan ketahuilah bahwasanya healing tamasya berpesiar ke tempat-tempat yang sifatnya adventure atau nature gitu. Antum lihat rata-rata apakah orang-orang tersebut ketika pulang ke rumah hati mereka menjadi suci, bersih? Kalla. Sekali-kali tidak. Iya. Enggak. Antum lihat yang touring dengan trek dengan moge. Ya, banyak tuh sampai bannya itu sama palanya gedean bannya itu. Ya. Apakah pulang-pulang mereka dapat tazkiyatun nufus, dapat akidah yang benar, makin bermanhaj salaf? Enggak. Beneran enggak? Kalau mau jujur benar enggak dapat banyak hal. Ujubnya dapat, sombongnya iya. Konvoi bareng, suara itu, iya. Antara satu moge dengan moge belakangnya agak jauhan.
supaya makin panjang, dan juga emang kalau deketan kena muka mereka gitu, jadi nggak mau deket-deketan. Wah, konvoy dilihat sama orang-orang kampung. Prestige apa di sisi Allah yang didapat dengan itu? Melainkan justru pulang-pulang makin kotor hatinya. Bohong kalau misalnya dibilang kita ini tafakur alam, kita ini demi tazkiyatun nufus, kita berkumpul bersama ini. Bohong antum, jangan, nggak usah bohong deh, nggak usah bohong. Baik ustadznya atau satri, nggak usah bohong. Sekarang coba hari ini pakai moge, bulan depan pakai mocil semua. Mio. Ayo pakai Mio, pakai Vino, ayo semuanya. Badan gede, metal, Mio. Gengsi hilang kan? Berarti yang antum cari selama ini bukan healing dalam artian syar'i. Ujub, takabur, kibria, kesombongan, jumawa. Ya, kayak gitu. Ya. Kira-kira ini apakah adventure dan tafakur alam yang memang syar'i atau tidak? Bungkusannya syar'i, dalamnya enggak. Trust me, it doesn't work. Iya, beneran Pak. Antum kalau misalnya yang seperti itu, antum jujur sama diri antum. Apa yang antum dapetin? Jujur aja, jujur. Dan yang antum temukan dari kalam ana, walaupun mungkin menyakitkan bagi sebagian dari antum dapat itu benar. Kalau antum mau jujur, kecuali kalau antum nggak mau jujur, fadl. Nah, yang seperti ini jemaah sekalian ikhwan, namanya healing dan seterusnya. Ya, akhi, antum habis duit antum buat itu. Antum mau yang lebih afdal healing? Duit yang buat tamasya sering-sering ini antum kasih ke fakir miskin. Enggak ada liputan kamera, datang sendiri antum. Fakir miskin yang berhak ya, bukan fakir miskin yang enggak pernah sholat, enggak, yang berhak. Orang yang susah, antum lihat dia rajin sholat susah, kasih Pak, ini buat Bapak. Atau antum beli dagangannya full, Pak, nih dagangan hari ini anak beli semua Pak, ini buat Bapak. Tanpa istri, tanpa anak, nggak ada yang tahu, hanya Allah biar yang tahu. Wallahi itu healing yang the best, lebih afdol daripada antum tenggelam daripada antum nyelam di SeaWorld bersama ikan hiu. Ini lebih afdol, beneran Pak. Iya, berselancar di kalbu orang-orang miskin dan fakir itu lebih masuk, lebih menyembuhkan. Kita itu ketika lagi sulit, lihat orang lebih sulit, kita merasa tenang. Ketika kita lagi sempit, ingat kematian, dunia hidup semakin menjadi luas. Karena mengingat kematian itu memperluas yang sempit dan menyempitkan yang luas. Mengingat kematian memperluas yang sempit dan menyempitkan yang luas. Apa meluaskan yang sempit? Kalau hidup antum kerasa sempit, antum ingat mati, antum ingat akhirat lebih luas. Kalau antum ingat kematian ketika hidup antum lagi lapang, itu akan membuat dunia ini kecil, sempit gitu. Jadi balance. Ya begitu. Maka healing atau adventure dan semisalnya jangan sering-sering, sekali-kali saja. Apakah Rasulullah SAW dengan banyaknya istri dan juga keluarga, apakah sering-sering healing? Enggak sering. Ya, karena hamba Allah kalau bermanhaj salaf, ikuti bagaimana salafus saleh, mereka healingnya lebih ke hal-hal yang sifatnya amal dan ilmu, bukannya sebatas foya-foya dan ngabisin duit banyak-banyak atau pamer-pameran. Ya, begitu yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri Anda pribadi dan juga antum sekalian, jemaah sekalian rahimakumullah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.